Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan tafsir surat Al-Buruj. Tadi berhenti di ayat ke-12. Sekarang yang ke-13. Yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini diantara jemaah, diantara keagungan Allah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada pada selainnya. Ya, tidak ada pada selainnya. Dia Ta'ala adalah yubdi'u wa yu'id. Apa yubdi'u jemaah? Ya bada'ul khalqa awwala marratin. Ya bada'ul khalqa awwala marratin. Dia Ta'ala satu-satunya zat yang memulai penciptaan seluruhnya pertama kalinya. Dari pertama kalinya Dia Ta'ala yang mengawali penciptaan. Itu jamaah, Dia Ta'ala yang mengawali penciptaan dari asalnya tidak ada apa-apa. Ya. Yang memulai usaha catering pertama kali siapa? Usaha catering? Gak tahu ya Bos. Ya. Yang pasti Anda tidak memulai. Ya. Gitu kan Bang? Ya, gak memulai. Dia Ta'ala memulai segala penciptaan, ya, segala penciptaan, semua yang ada ini Dia Ta'ala yang menciptakannya dan Dia yang dari awal memulainya. Ya, Dia penciptanya dan Dia memulainya. Gitu. Kalau kamu tidak membuat, hanya mengolah, itu pun gak memulai, gak mulai mengolah. Itu. Ini namanya keagungan jamaah. Jadi Dia Ta'ala ya bada'ul khalqa awwala marrah gitu. Wa yu'idu dan wa yu'iduhu kama bada'ah. Dan Dia Ta'ala adalah mengulanginya lagi. Dia Ta'ala yang mengulanginya lagi. Sendirian tanpa membutuhkan bantuan, tanpa membutuhkan serikat, ya kan? Tanpa membutuhkan sekutu. Dia Ta'ala yang berbuat. Nah, ini namanya keagungan Allah, teman. Keagungannya Subhanahu wa taala gitu. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafur. Apa itu al-ghafur? Zul. Apa al-ghafur? Apa al-ghafur Zul? Al-ghafur itu apa? Al-ghafur kasratul ghafir. Kasirul ghafir. Kasirul maghfirah, ya kan? Al-Ghafur kasirul maghfirah. Al-Wadud kasirul
mahabbah liman ata'ah. Berarti ghafur kasirul maghfirati liman tab. Liman tab. Mantap. Gitu toh? Kasirul maghfirati liman tab. Ya begitulah ya kan. Taubat. Mantap. Dengarnya mantap. Liman tab. Liman taba. Ya kan liman taba. Kasirul maghfirati liman taba. Kenapa Pak kata kasir? Naam, karena ghafur wadud sighatun mubalaghah, ya kan? Sighah mubalaghah menunjukkan banyak, ya kan? Makanya kasirul maghfirati, al-wadudu kasirul mahabbah. Al-ghafuru kasirul maghfirati liman taba wal wadudu kasirul mahabbati liman ata'ah. Ya. Itulah dia Ta'ala ikhwah al-ghafur. Dia Ta'ala banyak mengampuni. Semuanya diampuni, mengatakan banyak mengampuni. Mengampuni dosa dalam rububiyahnya, dosa dalam uluhiyahnya, ya kan? Dosa orang-orang yang salah dalam rububiyah, salah dalam uluhiyah, salah dalam asma wa sifat, salah dalam cara beribadah. Kalau bertobat semuanya apa? Allah mengampuninya, ya kan? Kasirul maghfirah. Bukan wah kalau ini tak ampuni, kalau ini enggak, bukan begitu. Semuanya diampuni asalkan taubat, ya kan? Dalam bidang apapun dia berbuat salah, jika bertobat maka dia Ta'ala Maha mengampuni. Makanya kasirul maghfirati liman taba, ya. Sebagai firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ai liman taba. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Lima ai innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ay Dolmen adik. liman mata ala dzalik. Liman mata ala dzalik. Ya kan? Bagi siapa yang wafat di atas syirik. Liman mata ala dzalik. Kan itu kan? Liman lam yatub. Ya, liman mata ala dzalik. Kan itu dong? Liman lam yatub, boleh gampang, biar gampang. Liman lam yatub itu aja. Nah, liman mata ala dzalika lebih gamblang, nah, gitu kan gitu. Kalau saya dibawa mati, maka gak diampuni, kan gitu. Sehingga ada pertentangan antara ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an dan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, itu gak bertentangan kan? Gak bertentangan, walaupun kayak tentangan tapi itu enggak. Satu ayat Allah mengampuni semua dosa, ayat yang lain Allah nggak mengampuni syirik. Gimana ini? Ya gak gimana. Itu baik-baik saja, ya kan? Baik-baik saja. Karena firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ay liman taba. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih ay liman mata ala dzalik, ya kan? Liman mata ala dzalika syirki, kan gitu. Liman mata ala dzalika syirki, itu kalau dibawa mati kan diampuni. Liman lam yatub, ya gitu. Gitu kan Nur? Gitu toh? Ya. Dia Ta'ala al-ghafurul. Waduh, itu ikhwah, ini Masya Allah
Namanya apa ini? Azamatullah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada selain Dia Ta'ala yang seperti ini, yang Al-Ghafur, yang banyak mengampuni. Enggak. Bahkan selainnya belum salah pun dicari salahnya, ditunggu salahnya. Ya kan gitu. Dia Ta'ala sudah jelas yang salah, tapi Dia Ta'ala memberi waktu, memberi tempo sehingga bertobat maka diampuni. Itu kan? Itu Dia Ta'ala. Jadi ada orang yang berbuat salah, jadi nggak harus ditindak, diberi waktu dulu, di kesempatan. Asal belum nyawa sampai tenggorokan, kan gitu, diberi waktu untuk bertobat, kan gitu. Kalau bertobat diampuni semuanya, diampuni dosa-dosa yang bertobat darinya. Al-Wadud dia, terus kok dia setelah bertobat berbuat baik atau Dia Ta'ala apa cinta, bayangkan, dicintai. Makanya sini Al-Wadudu digandeng dengan Al-Ghafur. Ya. Keagungannya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani rahimakumullah, Dzul Arsyil Majid. Nama nadu marimo sahib. Naam. Dzul Arsy ay sahibul ars. Ay sahibul ars. Sahibul ars. Al-Majid i'rabnya apa Miftah? Apa Miftah Al-Majid? Rofa. Kenapa memangnya dia rofa? Atop. Mosok atop. Mosok atop. Yo enggak ah. Enggak ada mana huruf atopnya? Hah? Khobar ya. Apa Al-Majid? Khobar. Al-Majid adalah khobar. Al-Majidu khobar. Mubtada'nya mana Abdul Ghani? Mubtada'nya huwa. Mubtada'nya huwa. Huwa al-Majid. Ya kan? Huwa al-Majid. Al-Majidu adalah apa jamaah? Khobarun rabi. Khobarun rabi. Khobar yang keempat. Yang pertama al-Ghafuru. Yang kedua al-Wadudu. Yang ketiga Dzul Arsy. Yang keempat al-Majidu. Gitu kan? Iyalah begitu. Katakan mahjub enggak, Ustaz? Katakan mahjub. Enggak. Iya memang khobar rabi, khobar yang keempat. Al-Ghafuru, Al-Wadudu, Dzul Arsy, Al-Majidu. Ya kan? Terus disambung. Iya. Ghafur, Wadud kan nama Iya, satu kalimat. Satu kalimat. Apa Dzul Arsy? Sahibul ars. Al-Majidu Al-Majid, ya kan?
Al-Majid. Al-Majid isim apa itu Nur Khalis? Al-Majidu isim apa? Saya gini aja, faknya apa faknya? Faknya apa? Faknya? Fa fiilnya apa? Al-Majid. Faknya mim. Faknya mim. Ya kan? Faknya mim, ainnya jim, sehingga al-majidu al-fa'ilu. Ya kan? Al-fa'ilu kan gitu, ya kan? Al-fa'ilu gitu. Jadi kalau muta'addi sighah mubalaghah, kalau lazim sifatun musabbah. Kan gitu kan? Kan gitu. Tinggal demikian nanti kalau dia lazim kan musabbah, kalau muta'addi berarti sighah mubalaghah, kan gitu. Ya. Nah, itu juga cari tahu, cari ilmu majada itu lazim atau muta'addi, kan tinggal gitu ya kan. Ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semua nih kagun Allah Taala Dzul Arsy jamaah. Yang kedua Al-Majid. Ya, Al-Majid. Terus fa'alul lima yurid. Fa'alun isim atau fi'il itu Bang? Isim. Isim apa Bang? Isim apa Bang? Fa'alun. Naam, sighah mubalaghah, masya Allah, sahih. Ya kan, sighah mubalaghah. Apa i'rabnya, Mat? Fa'alun. Kenapa rupa? Khobar. Mubtada'nya mana? Ya huwa kan, huwa di khobarun khamis. Khobarun khamis. Ya tahu kan? Si nyambung lah. Khobarun khamis ya kan gitu berarti. Khobarun khamis. Fa'alun lima yurid. Dia maha mengerjakan apapun yang dia inginkan, tidak ada yang merintangi dan enggak membutuhkan penolong. Semua enggak mampu merintangi, ya kan? Semua enggak mampu merintangi dan enggak butuh penolong. Kalau butuh penolong kan masih wah belum bisa, kenapa? Yang nolong belum datang, kan gitu. Dia enggak butuh penolong, ya kan? Enggak butuh penolong dan gak ada yang mampu merintangi, dia melaksanakan apapun yang dia inginkan kan gitu. Kita mau berbuat butuh penolong, butuh bantuan dulu. Ya. Dan ada aja yang merintangi, ada aja halangannya gitu, ada aja halangannya. Guru ngaji ya, rasa mangkat itu. Guru ngaji teko berangkat itu aja. Ada aja rintangannya. Ya Mim ya.
Ya kan itu. Ada aja yang merintangi. Ya, dia Ta'ala enggak ada yang merintangi. Fa'alun lima yurid. Dia Ta'ala fa'al. Apapun yang dia inginkan dia pasti dia kerjakan. Mahma arada syai'an fa'alah. Apapun yang dia inginkan dia mengerjakan. Dan apa yang dia inginkan cukup berkata kepadanya qala lahu kun fayakun. Ya. Dia adalah maha suci kan? Maha suci. Dia adalah maha suci. Dia adalah gak butuh siapapun, gak butuh anak. Apa yang dia inginkan dia cukup bilang kun. Jadilah niscaya jadi. Ya. Itu ya, Wah. Menjelaskan apa tadi? Azamatullah. Ya, menerangkan keagungan Allah sebagaimana di situ jamaah apa? Dzikru ba'dhi sifatillahi ta'ala. Itu menerangkan sebagian sifat-sifat Allah, itu sifat-sifatnya. Itu sifatnya sama sifatnya yang pertama, sifatnya inna batsya rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Sampai akhir wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Ya kan itu. Semua menerangkan sifat-sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha agung. Nah ini mulianya orang mengkaji Al-Quran. Dengan ngaji Al-Quran diterangkan sifat-sifatnya, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tahu sehingga mencintai Allah. Dan bahagianya orang kalau bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia sekali bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut, hal ataka hadisul junud. Hadis kenapa rofa tamim hadis? Fa'il dari ata, ya sahih. Fa'il dari ata. Terus ka maf'ulun bih. Jadi ditanya oleh Allah, apakah telah datang kepada kamu hadisul junud? Hadisul junud apa mana hadisul junud? Jul khabarul jumu'il qawiyati mislu qaumi fir'auna wa samuda. Ya. Hadisul junud, berita tentang al-junud. Apa al-junud? Yaitu jumu al-qawiyah. Kumpulan tentara-tentara yang kuat. Seperti kumpulan tentara Fir'aun, seperti kumpulan tentara Samud, ya kan? Kumpulan yang kuat-kuat, masya Allah, kuat sekali mereka itu, kuat, dahsyat, cerdas, cerdik, ya kan, pinter itu. Datangkah kepada kalian kisah mereka? Siapa itu? Yaitu Fir'aun wa Samud. Fir'aun wa Samud. Yang mana Fir'aun, Samud demikian dahsyat kekuatannya, demikian kuat. Nah itu. Sudah belum, Mar? Datang belum kisahnya mereka? Sudah. Di mana kamu tahu kisahnya? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Ya. Di Al-Quran.
Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang-orang yang kafir fi takdzib apa? Selalu mendustakan dan menentang. Apa artinya? Semua ayat yang gamblang dan jelas, yang menjelaskan keagungan Allah dan keesaannya, yang menjelaskan tindakan Dia Ta'ala jika sudah menindak sangat keras gitu. Ya. Itu orang yang kufur. Fi takdzib, orang yang namanya kufur kan? Ya, kufur ya fi takdzib, orang kufur fi takdzib, mereka mendustakan. Mereka mendustakan semua ayat, bukti-bukti keagungannya Allah tidak berguna sedikit pun untuk mereka, enggak membuahkan pelajaran, enggak membuahkan pelajaran, enggak membuahkan hasil yang dimaksudkan. Namun demikian, wallahu mi waraihim muhit. Wallahu mi waraihim muhit. Dia Ta'ala selalu meliput. Nah, jemaah, Dia Ta'ala meliput. Ya, memang Dia Ta'ala tidak menindak langsung, tidak langsung menindak, tapi bukan berarti itu boleh, karena itu semua diliput oleh Allah. Ya, Allah meliput mereka dengan ilmunya dan kemampuannya. Dengan ilmunya Dia Ta'ala tahu, dan kemampuannya kalau mau seketika pun juga bisa menindak. Hanya Dia adalah maha lembut. Dia maha lembut. Dia berani dan bisa tidak segera menyiksa. Kan gitu. Kalau manusia mumpung ada bukti, ya kan? Mumpung ada bukti, mumpung kita tahu buktinya, kan itu. Gak lama-lama, ya kan itu. Dia Ta'ala enggak, Dia sebetulnya semua bukti tahu semua. Dia semua bukti enggak ada yang enggak Dia ketahui. Dan Dia Ta'ala masih memberi waktu, ya, memberi waktu, memberi tangguh. Barangkali besok bertaubat, kan gitu. Wah, bertaubat diampuni, kan gitu. Itu kalau berani seperti itu. Dan enggak kalah walaupun demikian, ya kan gitu. Walaupun demikian Dia enggak kalah, enggak bakalan kalah walaupun Dia berani memberi tempo, enggak bakalan kalah. Wallahu mi waraihim muhit. Nah, bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Nih wah. Jadi orang mencari kemuliaan, diberi sarana mulia, tapi diingkari. Padahal Dia adalah Qur'anun majid. Dia Qur'anun majid. Ya, gitu. Dia adalah Al-Quran yang karimun syarifun. Karimun syarifun. Dia karim. Dia karim, mulia, dermawan, memberikan apapun yang manusia butuhkan. Apa yang manusia butuhkan dikasih oleh Al-Quran. Syarif, ya kan, mulia. Majid, banyak kebaikannya, banyak ilmunya, kan itu. Ya. Majid, kasirul khair wal ilmi, banyak ilmunya, banyak kebaikannya. Fi lauhi mahfud, di lauh, di papan yang terjaga dari penambahan dan pengurangan, tidak ada pengubahan, dijaga dari syaitan. Ya.
Ini semua menerangkan setelah keagungan Allah. Apa ini keagungan Al-Quran? Ini keagungan Al-Quran. Al-Quran kedudukannya sangat mulia. Sangat mulia, tak sepantasnya manusia yang mencari kemuliaan berpaling dari Al-Quran. Sehingga mereka mengingat semua yang ada di dalamnya. Ya. Terus fawaidu wa ahkam. Jadi baca nomor 1. Fawaidu wa ahkam. Al-awalu sidatul batsillahi wa adabahu lil Wa adzabihi wal adabihi lil mukaddibina bi rasulihi wal mukhalifina lil amrihi. li amrihi. Yang pertama, kerasnya hukuman Allah dan adabnya untuk orang-orang yang mendustakan Rasulnya dan orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ya, terang ya aja sama itu. Jadi dia Ta'ala maha lembut, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Di antara bijaksana dia maha adil, menindak siapa? Menindak al-mukadzibina li rusuli, al-mukhalifina li amrih, dan dia adalah batsyahu la syadid. Ya, terus yang kedua. Yu'minul muslimu bi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bila ta'tilin aw tahrifin aw tamthilin aw takyifin. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Orang-orang muslim mengimani sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang baik sebagaimana telah datang di kitab di Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi, tanpa memungkirinya atau merubahnya atau menyerupakannya atau membagaimanakannya. Allah berfirman, tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Terus lanjut. Asalisu arsyur rahmanil ladzi istawa alaihi subhanahu a'lal makhluqati wa akbaruha wa huwa subhanahu wa mustawin ala arsyihi istiwaan yaliku bijalalihi ta'ala. Arsyu mubtada. Mana khobarnya? Ar-Rahman. Arsyu mubtada, mana khobarnya? A'la sahih. Yuk. Arsy Allah maha tinggi, yang dia beristiwa di atasnya. Maha tinggi adalah a'lal makhluqat, adalah makhluk yang paling tinggi. Dan adalah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar. Dan Dia Subhanahu wa ta'ala, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya dengan semayam yang layak, dengan ketinggian yang layak dengan keagungannya. Kamu di mana? Di atas kursi, di atas tikar. Kamu di atas tikar. Dia Ta'ala tinggi di atas arsy.
Tapi beda antara dia di atas arsy dengan kamu di atas tikar. Dia di atas tikar sesuai dengan keagungannya. Kalau kamu di atas tikar sesuai dengan kelemahannya. Apa kelemahan kamu? Butuh tikar. Tanpa tikar, tanpa bumi kamu ambles nggak tahu kemana. Iya toh? Nggak tahu kemana kamu tanpa bumi, tanpa tikar. Tenggelam dalam lumpur barangkali. Ya kan? Lumpur lapindo kan gitu. Oh dia Ta'ala tinggi di atas arsy, main di atasnya sesuai keagungannya tanpa membutuhkan arsy. Tanpa membutuhkan arsy. Bahkan dialah yang menahan arsy agar arsy tidak lenyap. Kalau kamu gak nahan tikar, kalau tikarnya goyang-goyang, kamu malah lari keluar ya toh. Ada apa ini goyang-goyang tikarnya? Lari kamu, gak nahan tikar kamu, kabur gitu, lari, selamatkan diri gitu. Bukan nahan tikar. Ya. Dia Ta'ala menahan arsy-nya kan itu, agar gak lenyap. Dia Ta'ala yang menahannya. Adapun disebutnya arsy, dia tinggi di situ karena menunjukkan mulianya arsy. Menunjukkan arsy lebih mulia ketimbang bumi. Ini kan gitu kan. Dia Ta'ala tidak dikatakan istawa alal ard kan itu. Karena memang tinggi lebih mulia. Dan makanya kata di situ al arsy adalah a'la al makhluqat, makhluk yang paling tinggi sesuai dengan kemuliaannya arsy. Dia lebih tinggi ketimbang apa yang di bawahnya kan gitu. Yang paling tinggi di atas makhluk yang Makanya istawa diartikan semayam, tinggi di atasnya. Tidak dibolehkan diartikan, ditakwil, ditahrif menguasai. Gak boleh menguasai arsy, gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya gak boleh. Apa beda? Karena pertama lafadznya istawa, bukan istaulah. Yang kedua, apa artinya menguasai arsy? Ya, sama halnya dengan menguasai bumi, gak ada bedanya. Semuanya dikuasai oleh Allah. Kalau bersemayam menunjukkan kemuliaan arsy. Dia tinggi, dia a'lal makhluqat wa akbaruha. Itu kan? Itu. Itu Bang. Yes. Tahu na'am. Nggih. Ya. Ya gitu. Yuk nomor 4. Allah Jalla wa Ala huwal mutasarrifu wahdahu fi khalqihi wa amrihi wa huwal ladzi khalaqal khalqa awwala marratin wa huwal qadiru ala i'adatihi taratan ukhra. Marrotan ukhra, tarotan ukhra, sama. Allah Jalla wa Ala, dia adalah satu-satunya yang maha mengatur. Satu-satunya yang maha mengatur makhluknya dan perintahnya. Iya kan kayak diatur. Kenapa ini udara nggak pernah bangkang kamu sedot? Karena diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Tuh, makanya udara kan gede banget dan nggak nampak. Kalau dia mau kabur kamu ngapain? Tapi nggak kabur apa? Dia tadi mengatur dan dia tadi mengalahkan semua
semuanya takluk kepada Allah, nurut, nggak ada yang durhaka kepada perintahnya subhanahu wa ta'ala. Dia satunya al-mutasarrifu fi khalqi wa amri. Ya, bahkan dia sampailah dia yang menciptakan seluruh makhluk pertama kali. Itu kemuliaannya, ya kan? Dialah khalqal khalqa awwala marrah, kan gitu. Maka imanilah, percayailah bahwa Dia Ta'ala pasti mampu menghidupkan lagi tarotan ukhra di suatu waktu yang lainan nanti. Jangan nunggu nek wis terjadi, sekarang sudah percaya, segera percaya dan persiapan dengan benar dan cukup, ya kan? Dengan iman dan amal soleh, ya. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Tasliyatu Rasulil sallallahu alaihi wasallam wa bayanu qudratillahi ta'ala fi dhikri qisati ashabi fir'auna wa qaumu thamuda haitsu dammarahumullahu ta'ala wa ja'alahum minal muhallikina muhlakina hiburan bagi Rasulullah. Hiburan bagi Rasulullah dan penjelasan kemampuan Allah di dalam penyebutan dua kisah Fir'aun dan kaumnya Samud ketika dammara Allah membinasakan. Ketika Allah membinasakan mereka dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang celaka. Ya. Yang dihancurkan. Nah gini kan gitu. Jadi ini hiburan bagi Rasulullah, hiburan bagi orang-orang yang bersama Allah, hiburan orang-orang yang mempercayai Allah, hiburan bagi orang yang ikhlas tulus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bersama Dia Ta'ala harus tenang karena Dia Ta'ala maha mampu. Tengok kisahnya Fir'aun, Nabi Musa mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan para pengikutnya, ya kan? Mudah banget, cuma suruh lari. Cuman lari, ya kan? Cuman kabur, menang, bayangkan. Makanya kan hiburan. Kita harus yakin, optimis bersama Allah. Kita yang penting harus percaya kepada Allah, kepada syariatnya, ya kan? Itu tingkatkan keimanan kita kepada kebesaran Dia Ta'ala. Ketahui keagungan Allah, ya kan? Azamatullahi subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sendiri kok melawan orang kafir, ngelawan hawa nafsu wis kalah. Astagfirullah gitu. Ya kan? Jangan kalah melawan hawa nafsu. Jangan kalah melawan syubhat. Bagaimana Anda akan melawan orang kafir kalau dengan hawa nafsu udah kalah? Kan gitu. Jangan kalah dengan hawa nafsu dan syubhat, kan gitu. Tenanglah, kuatkan iman, taklukkan syahwat, kuatkan ilmu Al-Qur'an, taklukkan syubhat, ya kan? Taklukkan syubhat gitu. Berjuanglah menyampaikan Al-Qur'an. Yakinilah itu, Allah bersama Anda. Itu toh.
sama Anda gitu. Dengan lemah lembut kau berjuang, dengan bijaksana gitu. Ya, terus lanjut. As-sadisu fi iktiranil wadudu wadudi bil ghafuri saro sirun latifun. Sirun isim kan? Isim itu sirun isim sebagai mubtada muakhar. Sirun Makanya rafa ya kan? Sirun marfu ya kan? Marfu isim marfu mubtada kan? Itu mubtada itu dibacanya sirun gitu. Jadi fi iktirani sibul jumlah khabar muqaddam. Fi iktirani sibul jumlah khabar muqaddam, kemudian sirun mubtadaun muakhar. sirun latifun bayanun yubayyinu anna ahla dhunubi idza tabu ilallahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Di dalam penggandingan mengasihi dengan mengampuni itu merupakan ada di dalamnya suatu rahasia yang sangat lembut. Apa itu? Menjelaskan bahwasanya orang yang berdosa apabila dia bertobat kepada Allah dan kembali meniti jalan Allah, maka Allah mengampuni bagi mereka dosa-dosa mereka dan mencintai mereka. Enak kan? Masya Allah. Sudah berbuat dosa, dosanya banyak, Allahnya tidak langsung menindak. Itu ya udah bertobat toh. Kalau bertobat, Allah mengampuni dosa, bahkan mencintai, jadi dia anaba kan gitu. Makanya digandeng antara Al-Ghafurul Waduh, digandeng, ya kan? Maha pengampun dan maha mencintai. Digandeng gitu itu. Itu namanya sirrun latif. Ya, terus nomor 7. As-sabi' alladzina kafaru wa saddu 'anid dini mustamiruna fi takdzibihim wa inadihim wa la tanfa'u fihimul ayatu wa la tu'assiru fihimul azati wala tu'assiru fihimul idatu wallahi muhitum bihim ilman wa qudratan fa aina yakhrujuna min uqubatihi wa hum tahta tadbirihi wa mulkihi. Ya. Jadi yang ketujuh, alladzina kafaru, orang-orang yang mengkufuri Allah, mengkufuri hari akhir. Ya kan? Mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu, mengkufuri ayat-ayatnya. Mengkufuri kalau bumi ini ciptaan Allah, dikufuri gitu. Bahkan mereka wasaddu, bahkan mereka menghalang-halangi manusia
menghalangi orang lain dari menempuh din ini. Mereka yang kafar wasaddu itu mustamiruna, mereka berkelanjutan dalam mendustakan dan menentang, tidak berguna bagi mereka semua bukti dan tidaklah mempengaruhi mereka setiap nasihat. Padahal Allah muhitun bihim, Allah meliput mereka ilmunya dan kudrahnya. Allah tahu dan mampu. Fa aina yakhrujun min uqubati, kemanakah mereka mau keluar dari hukumannya? Apa jawabannya? Enggak bisa. Akan kemana wong mereka tahta tadbirihi wa mulki, semua mereka di bawah kekuasaan Allah, di bawah kerajaan Allah dan pengaturannya. Enggak bisa. Orang nggak bisa kabur, nggak bisa pergi, nggak bisa keluar. Hanya dengan menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya mereka akan selamat. Hanya karena dengan itu, dengan mencintai Allah, ya kan, dengan bertobat dari kufur dan syirik dan dosa, kan gitu. Wes rambung. Serang ngantuk toh? Yo, Bismillah, kalam alif rahimahullah ta'ala. Al-thamin, Al-Quranul Karimu adimul ma'ani kathirul khairi wa ilmi fi lawhil mahfudhi minal takyiri wa ziyadati wa nuqsani. Qala ta'ala bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfud. Yang ke-8, Quran yang karim adalah sangat agung makna sangat banyak kebaikan dan ilmu yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada perubahan dan penambahan dan juga pengurangan. Dan Allah Ta'ala berfirman, bahkan Quran mulia pada Lauhul Mahfuz. Ya. Yang ke-8, Al-Qur'anu Al-Karimu. Al-Qur'an yang mulia ini, yang dermawan ini, ya ikhwah, azimul ma'ani. Jadi sifat-sifatnya sangat agung. Azimul ma'ani, agung sifatnya. Kasirul khairi wal ilmi, dia sangat banyak memberikan kebaikan dan ilmu. Itu. Jadi jangan sampai tidak menelaah Al-Quran. Nanti kamu nggak punya ilmu loh kalau nggak mengkaji Al-Quran. Kan gitu. Jadi yang banyak ilmunya itu Al-Quran. Dia itu banyak ilmunya. Beritanya semuanya jujur. Semua beritanya sesuai dengan kenyataan. Walaupun seperti menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, itu pun sesuai fakta. Ya kan, sesuai fakta bener. Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapak, itu bener. Padahal siapa? Coba, siapa yang bisa punya cerita kayak gitu? Nggak bisa. Ya kan? Nggak ada yang bisa punya cerita. Motorku teko dhewe paling ngono kuwi. Kuwi sing teko dhewe sing ngeterke asline, kuwi ora ngerti ngeterke wae sapa. Ya kan? Motorku teko dhewe. Tahu gak teko dhewe? Tidak sendiri. Bener gak itu? Nggak mungkin bener, pasti ada yang mengantar. Iya kan? Kamu aja yang nggak tahu siapa yang ngantar, kan gitu. Kalau ini kata Al-Quran, Allah menciptakan Isa tanpa bapak, bukan pakai bapak, kamu nggak tahu, nggak bener-bener tanpa bapak.
Bukan pakai bapak, kamu nggak ngerti. Itulah Yahudi, anak zina udah bisa kan gitu kan. Kamu nggak tahu aja itu. Oh, zina itu pasti, kan gitu kalau Yahudi. Naudzubillah. Kan gitu. Enggak bener tanpa bapak. Gitu. Makanya Maryam ketika ditanyai, "Ana laki hada?" Bagi kau punya anak gitu, ya dah dia terdiam karena apa, ngomong apapun nggak bakal diterima, ya kan? Nggak bakal diterima karena nggak mungkin bisa punya anak tanpa suami, iya kan? Kan nggak mungkin lah kan gitu. Maka dia boleh diem. Ini nadartul yauma. Ini nadartu lirrahmani apa? Ini nadartu falan ukallima nasa yauma falan ukallima al yauma insiya. Aku bernadar ini aku tidak akan bicara. Gitu kan? Aku nggak akan bicara. Dia aku nggak akan bicara gitu karena ngomong pun gak ada artinya, dia tidak bicara. Tapi fa'asyarat ilai, dia duding nunjuk kepada si anak. Dia aja yang ngomong, saya nggak usah ngomong, dia aja yang ngomong. Itu bagaimana kami akan bicara? Fakaifa, bagaimana kami bicara kepada anak yang masih bayi, masih kamu gendong. Ternyata dia berkata, qala inni Abdullah atanial kitab wa ja'alani nabiyya. Ya gitu kan? Begitu. Bisa bicara. Baru bayi bisa pidato. Iya. Begitu ya kan? Demikian. Itu bukti ya kan? Itu bukti nanti Al-Qur'an itu mulia. Mulia kan? Cerita kayak gini ini ya ceritanya sesuai fakta. Kalau orang lain cerita nggak bakal bisa punya cerita seperti ini, nggak bisa bikin soalnya. Gimana mau bikin fakta? Nggak bisa. Kalau bikin omongan hoax bisa. Kalau bikin fakta nggak bakal bisa. Kalau Al-Quran dari Dia Ta'ala mudah bikin fakta, semua ceritanya hak, ya kan? Benar, penuh pelajaran, membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Dia di Lauhil Mahfuz, apa mahfuz itu terjaga dari taghyir, perubahan, dari penambahan maupun pengurangan. Itu ya, ini dulu yang kita bahas sampai surat Al-Buruj. Alhamdulillah, masya Allah ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung juga.